Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam. di sini kami akan menyelesaikan tugas yang kedua dari dosen kita, yaitu Pak Hamdan, yaitu tentang penyelesaian numeris pada BVP. Oke, selanjutnya. Nah, di kelompok kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ahmad Hisyam. Selanjutnya Yosef Budiman, lalu Andi Reza Nugroho, dan Muhammad Dafa Arif Akbar. Nah, selanjutnya di bagian introduksi akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Ya, baik, saya akan menjelaskan bagian ini. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar atau belum ya? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, ya, makasih. Sini di introduction itu terdapat sebuah non-isothermal reaksi yang berlangsung sebagai dari A ke B dalam sebuah spherical catalyst pellet. Objektif fungsinya adalah komputasi terhadap efek thermal internal dan resistansi transfer massa selama reaksi berlangsung, yaitu dengan D per dr dikalikan R kuadrat dikali dA dikali dCA per dr. Ya, next. Diketahui sebuah first order kinetics di mana profil konsentrasi CaR terhadap keseimbangan mol berlaku sebagai berikut, yaitu D per dr dikalikan nilai mutlak R kuadrat dikali dA dikali dCA per dr dikurangi R kuadrat dikalikan nilai mutlak T dikali CA sama dengan 0. Apabila konduktivitas thermal berlaku secara efektif, lambda, maka fungsi suhu akan sebanding dengan keseimbangan entalpi di mana D per dr dikalikan nilai mutlak R kuadrat dikali dt dikali lambda dikali dt per dr ditambah R kuadrat dikalikan min delta H dikali nilai mutlak T dikali CA sama dengan 0. Dengan mengabaikan panas eksternal dan resistansi transfer massa, apabila konsentrasi pada permukaan R sama dengan R besar, maka digunakan batas simetri sebagai berikut. Itu pada BC1, CAR sama dengan CAS, dan TR sama dengan TS. Ya, dan pada BC2 yaitu DCA per DR sama dengan 0, dan DT per DR-nya itu sama dengan 0. Ya. Berdasarkan asumsi bahwa dA, lambda, dan delta H konstan, maka persamaan 6.33 akan disusun ulang menjadi, untuk persamaan 6.33 ini yaitu D per dr kurang R kuadrat dikurang lambda per min delta H dikali DT per dr kurang ditambah R kuadrat kali KCA sama dengan 0. Lalu disusun ulang menjadi persamaan D per dr kurung dA kali CA ditambah lambda per min delta H dikali T tutup kurung sama dengan C1 per R kuadrat. Berdasarkan batas simetri pada persamaan 6.35, di mana C1 sama dengan 0, di mana hasil integrasi kedua didapatkan sebagai berikut. dA kali CA ditambah lambda per min delta H dikali T sama dengan C2, di mana C2 sama dengan dA kali CAS ditambah lambda per min delta H dikali TS. Selanjutnya, berdasarkan beberapa manipulasi, BVP dimensionless menjadi D per D epsilon, buka kurung epsilon kuadrat, dikali D pi A per D epsilon tutup kurung, dikurang epsilon kuadrat, dikali theta kuadrat, eksponensial dari gamma dikali beta dikali 1 dikurang pi per 1 ditambah beta dikali 1 kurang pi tutup kurung dikali dengan pi A, mana hasilnya sama dengan 0. Dengan pi dengan nilai epsilon sama dengan 1, maka nilainya adalah 1. Lalu dp per d epsilon dengan epsilon sama dengan 0, maka nilainya 0. Dalam persamaan tersebut terdapat 3 parameter, yaitu ada theta, ada beta, dan ada gamma. Di mana theta sama dengan R dikali K di KTS per dA,
Lalu beta sama dengan DA dikali min delta H kali CAS per lambda kali TAS, dan gamma sama dengan EA per R kali TS. Oke, baik, selanjutnya. Dari persamaan 6.44 didapatkan persamaan sebagai berikut ya. Dari persamaan yang terakhir telah ditentukan. Nah, ini adalah persamaan 6.44 ya. Ini adalah hasilnya. Dengan batasnya adalah pada saat epsilon yang sama dengan 1 ya, maka pi-nya ini akan sama dengan 1. Sama halnya juga pada saat epsilonnya sama dengan 0, maka pi-nya juga sama dengan 0 begitu. Nah, di sini diasumsikan untuk pada saat epsilonnya sama dengan 1 ya, maka ketika juga pada saat tetanya lebih dari sama dengan 1, maka kita gunakan central difference approximation second derivative ya. Di sini adalah penurunan dari aproksimasi pada orde kedua, yaitu di mana persamaan central difference approximation-nya adalah sebagai berikut ya. Dan untuk first derivative, kalau ini kan second derivative, kalau ini first derivative akan berlaku sebagai berikut ya. Persamaan seperti ini. Lalu kita dapatkan di akhir yaitu mengenai pemodelan ya, pemodelan berupa persamaan aljabar sebagai berikut. Nah, kita di sini akan menggunakan software MATLAB untuk mempermudah perhitungan secara numeris. Karena kita menggunakan MATLAB ya berdasarkan coding yang telah kami susun, kami di sini tidak membutuhkan persamaan aljabar, melainkan kami hanya membutuhkan mengenai central difference approximation pada second derivative dan first derivative. Oke, baik. Pada kali ini kita akan menggunakan software MATLAB ya, menggunakan software MATLAB untuk mempermudah perhitungan secara numeris, di mana di sini menggunakan finite difference method ya. Di sini ada rumusnya sampai bawah sudah kami tentukan, dan di sini kami tidak membutuhkan persamaan aljabar, hanya membutuhkan mengenai persamaan yang ada di ini saja, bagian central difference approximasi, second derivative dan first derivative. Gitu. Nah, lalu untuk for-nya di sini ya, untuk batasnya kami tentukan berdasarkan yang diketahui di modul yang telah dibagikan oleh dosen, di mana pada saat epsilonnya 0, di sini epsilon akan berperan sebagai X ya, dan sedangkan pi ini akan berperan sebagai Y, di mana pada saat epsilonnya sama dengan 1, maka ininya juga akan sama dengan 1, pi-nya, dan juga pada saat epsilonnya 0 maka pi-nya akan sama dengan 0 begitu. Di mana dia akan disusun sebagai for x-nya ya, x batasnya 0 dari 1 dengan y pada 0, pada x sama dengan 0 maka y-nya juga sama dengan 0, dan pada saat x-nya 1 maka y-nya juga akan sama dengan 1. Nah, terlebih dahulu kita akan mengikut mengenai ini ya, mengenai aproksimasinya terlebih dahulu. Aproksimasi kami input berdasarkan persamaan yang telah ditentukan ini di modul, di mana P ini akan berlaku orde kedua, ya, yang ini, yang saya tanda ini, itu bisa mulai kita masukkan, di mana epsilon ini kan sebagai X ya, X, maka bisa kita mulai masukkan saja, X dipangkatkan 2, lalu dikalikan dengan dalam kurung, N ditambahkan dengan setengah ya, 0,5. Nah, ini adalah suku pertamanya, lalu suku kedua dikurangkan dengan di sini kita kurangkan ya dengan sama seperti tadi, namun bedanya hanya di bagian N-nya saja. Nah, ini di sini kita kurangkan. Nah, sudah persamaannya seperti ini, lalu bisa kita integrasikan terlebih dahulu. Nah, setelah diintegrasikan maka selanjutnya kita bagi dengan H ya, dibagi dengan H di sini. Nah, di sini kan bisa dilihat di ruas bawah ini ada epsilon J plus setengah dikurangi epsilon J minus setengah. Ini adalah sebagai H atau step size-nya, maka karena di sini di antara plus setengah dengan minus setengah ini selisihnya adalah sama dengan 1, maka kita tentukan untuk H-nya adalah H saja di sini. Jangan lupa untuk bisa menguncinya terlebih dahulu ya, dengan tanda titik 2. Nah, selanjutnya untuk Q-nya adalah first derivative di sini ya. Kita gunakan untuk yang sebelah kanan saja ya di sini ya. Ini sama saja, kita gunakan sebelah kanan ya. Namun di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel pi dan variabel epsilon. Nah, umumnya pada saat central difference aproksimasi kan hanya ada menggunakan satu variabel, maka kita asumsikan untuk semua variabelnya di sini sebagai x. Nah, kita bisa tentukan untuk variabel di atas adalah sebagai x, di mana x dikurangi dengan yang ada di x dikalikan dengan dalam kurung n dikurangi dengan 1.
Nah, sehingga bisa kita bagi ya, bisa kita bagi dengan step size yang ada di sini ya, yang epsilon. Di sini sama saja seperti yang tadi. Kalau ini selisih antara 1 ya, selisih 1 dengan minus 1, di sini adalah 1 ya selisihnya, maka H di sini. Jangan lupa untuk bisa menguncinya terlebih dahulu menggunakan tanda titik 2 ya, gitu. Lalu untuk R di sini hanya menggunakan variabel tunggal, single variabel yaitu menggunakan X saja. Bisa dikunci terlebih dahulu. Nah, kita input data di mana AA ini dia akan berperan sebagai Y atau dalam hal ini adalah sebagai P. Nah, batas bawahnya adalah 0 dan BB adalah batas atas dari Y yaitu 1, gitu. Dan untuk alpha ini adalah batas bawah dari X yaitu ada sebagai 0. Lalu beta adalah batas atas dari X yaitu sama dengan 1. Kita tentukan untuk N-nya random ya, iterasinya berapa, namun kita menentukan di sini ada sebagai 3. Dengan di sini kita juga bisa menentukan mengenai, ini sebagai catatan saja ya, untuk H-nya atau step size-nya adalah sebesar 0,25. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari persamaan ini di mana BB 1 dikurangi AA sama dengan 1 ya, 1 dibagi N, N-nya adalah sebagai 3 plus 1 sama dengan 4. Maka 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 gitu. Bisa kita full screen kan di sini. Nah, kita run ya untuk bisa mengetahui jawabannya. Pertama memang error seperti ini, lalu kita run lagi gitu. Oke, kita dapatkan mengenai profil ya, profil di antara ini ya, profil mengenai yang sudah kita tentukan tadi, yaitu di mana X ini akan berperan sebagai epsilon dan Y ini akan berperan sebagai P di sini. Nah, ini bisa ditemukan di sini ya, di mana X ini adalah step size-nya sebenarnya, step size ya. Step size dengan delta T yang sudah ditentukan tadi, delta X ya, delta X step size-nya adalah sebesar ini ya, sebesar 0,25 di sini ya, 0,25 gitu. Lalu pada setiap ini bisa ditentukan, bisa dilihat bahwa hasilnya adalah sebagai sekian begitu. Ini menampilkan data perubahan Y terhadap perubahan X pada setiap iterasinya begitu. Hingga didapatkan nilai yang sama pada antara nilai X dan Y pada saat iterasi yang paling pertama banget sebelum iterasi dan juga pada iterasi terakhir yaitu 0 dengan 0, 1 dengan 1 begitu. Baik, untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Pak Ketua, Pak Ahmad Isyam, dipersilakan. Oke, sekian dari kelompok kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi berkah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.